Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi tema 3 pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Silahkan simak video pembelajaran dari Bu Guru. Pembelajaran 2. Di dalam pembelajaran 2 terdapat muatan materi PPKN dan materi SBDP. Dalam materi PPKN, kita akan belajar hak dan kewajiban masyarakat terhadap tanaman. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia disebut negara agraris. Petani dan warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap tanaman. Petani berhak memanfaatkan tanaman. Petani dan warga masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melestarikan tanaman. Hak memanfaatkan tanaman. Tanaman yang ditanam petani beraneka ragam. Sebagai contoh, padi, jagung. Padi dan jagung itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tiap-tiap bagian padi dan jagung dapat dimanfaatkan seperti perincian berikut. Manfaat padi sebagai bahan pangan pokok bagi manusia. Kemudian, kulit ari atau bekatulnya dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan unggas. Kemudian, sekam padi untuk pembuatan batu bata. Kemudian, daun dan batang padi dapat digunakan sebagai pakan ternak, bahan pupuk kompos, dan alas kandang unggas. Kalau jagung apa? Kalau jagung itu sebagai bahan makanan bagi manusia. Batang dan daun muda dipakai untuk makan ternak. Batang dan daun tua dimanfaatkan untuk pupuk hijau atau kompos. Batang dan daun kering untuk kayu bakar. Batang jagung untuk pulp atau bahan kertas. Jagung muda dimanfaatkan untuk sayuran. Yang berikutnya, kewajibannya. Petani dan warga masyarakat sebaiknya memanfaatkan tanaman secara bijak. Menerapkan sikap bijak dalam memanfaatkan tanaman dapat membawa dampak positif bagi lingkungan. Sebaliknya, tindakan memanfaatkan tanaman secara berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, menyebabkan bencana alam, meningkatkan polusi udara, serta mengganggu kesehatan warga masyarakat. Sikap bijak tercermin dalam tindakan melestarikan tanaman. Melestarikan tanaman merupakan kewajiban petani dan warga masyarakat pada umumnya. Melestarikan tanaman bisa dilakukan dengan tindakan sebagai berikut: menyirami tanaman secara teratur, memupuk tanaman sesuai kebutuhan, melakukan penghijauan secara berkala, membasmi penyakit dan hama tanaman, menebang hutan menggunakan sistem tebang pilih, menyayangi tanaman pengganggu di sekitar tanaman. Yang berikutnya, materi SBDP. Materinya tentang merancang karya kolase. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat karya seni. Salah satu karya seni yang memanfaatkan tumbuhan adalah kolase. Kolase itu apa? Kolase itu karya seni artistik dari bahan bakar yang ditempel pada permukaan gambar. Keunikan kolase adalah bentuk hasil asli bahan mentah atau material harus tetap terlihat. Bahan kolase berupa bahan alam atau bahan buatan. Contoh bahan alam: daun, kulit buah, biji, ranting, cangkang kerang, kapas, dan serutan kayu. Contoh bahan buatan adalah kertas. Kolase dibuat dengan teknik tempel. Oleh karena itu, untuk membuat kolase dibutuhkan bahan perekat sesuai bahan yang digunakan. Pembuatan kolase juga memerlukan alat-alat sesuai bahan yang digunakan. Alat membuat kolase antara lain pisau, gunting, dan gergaji. Sebelum membuat kolase, ada baiknya kita harus membuat rancangan terlebih dahulu. Contohnya, ini contoh rancangan kolase ya. Tema hewan dan tumbuhan di sekitarku. Objeknya apa? Objeknya berarti yang mau dibuat kolase ya. Kelinci dan rumput. Kemudian bahannya apa? Ada kapas dan kertas lipat. Pelekatnya apa? Lem kertas. Alatnya apa? Gunting. Medianya apa? Kertas karton. Ya, seperti itu materinya di pembelajaran 2 ya. Untuk tugas di pembelajaran 2 ada di halaman 11.
Ya, setelah itu kita lanjut di pembelajaran 3 ya. Pada pembelajaran 3 terdapat muatan materi IPA dan bahasa Indonesia. Materi IPA kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar 1.3.1. Tanaman tersebut terdiri atas 6 bagian. Keenam bagian tersebut ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tanaman mempunyai struktur dan fungsi tertentu. Apakah semua tanaman mempunyai bagian-bagian yang sama? Tentu saja tidak ya. Yang pertama, akar. Pada umumnya, akar tumbuh di dalam tanah. Bentuk akar meruncing pada ujungnya. Bentuknya yang luncing memudahkan akar menembus tanah. Akar berfungsi untuk mengukuhkan tanaman, menyerap air dan sahara dari dalam tanah, serta menyimpan makanan cadangan. Akar terbagi menjadi 2 berdasarkan jenisnya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kedua, batang. Batang biasanya tumbuh di atas tanah. Batang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Batang dapat dibedakan menjadi batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Batang membantu tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Batang mempunyai fungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis. Batang juga menjadi jalan untuk mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang berikutnya, daun. Daun tumbuh dari batang tumbuhan. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau. Warna hijau daun ini karena mengandung zat hijau daun yang kita sebut sebagai klorofil. Zat ini berguna daun proses fotosintesis. Daun lengkap terdiri atas tulang daun, helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berdasarkan bentuk tulang daun, daun dibedakan menjadi daun bertulang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Daun juga berfungsi sebagai tempat untuk bernapas. Saat bernapas, oksigen dan karbon dioksida keluar masuk melalui mulut daun atau stomata. Selain itu, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses penguapan. Yang berikutnya, bunga. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Bagian-bagian bunga itu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pembuahan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Yang berikutnya, biji. Proses penyerbukan benang sari terhadap putik akan menghasilkan biji. Biji merupakan hasil penyerbukan pada bunga. Apabila biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru sehingga tumbuhan dapat berkembang biak lagi. Kemudian yang keenam adalah buah. Buah merupakan bagian yang melindungi biji. Selain itu, buah berfungsi sebagai makanan cadangan. Buah dapat dimakan pada bagian daging buahnya. Ya, itu materi IPA-nya. Berikutnya ada materi bahasa Indonesia tentang daftar pertanyaan sebagai bekal wawancara. Kamu telah mempelajari aspek yang perlu disiapkan sebelum wawancara ya pada pembelajaran kemarin. Salah satu yang disiapkan itu ada daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Daftar pertanyaan disusun oleh pewawancara. Daftar yang ditanyakan itu diperlukan untuk menggali informasi lebih dalam dan terarah. Pertanyaan yang tersusun pada daftar pertanyaan itu harus sesuai dengan tema wawancara.
Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami pokok masalah yang akan ditanyakan. Untuk menyusun pertanyaan, pewawancara dapat menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk pembelajaran 3, tugasnya ada di halaman 14 dan halaman 15. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.